Boleh pakai mic-nya? Ya, silakan Pak. Waduh, saya lupa menghitungnya. Karena Santai saya santai Pak. bersama Garin itu dari film-film independen dia sampai ya beberapa film, baik itu sebagai pemain, sebagai co-director, juga sebagai coach acting dari pemain-pemainnya. Jadi satu, dua, tiga, ya kurang lebih dari 10. Lebih dari 10 ya Pak. Dan bagaimana nih Pak pengalaman kerja bersama Mas Garin selama ini? Eh, Menyenangkan di samping juga menyebalkan. Karena beliau ini sangat ngotot kalau ingin sesuatu itu, tapi Garin sangat efektif dalam membuat film karena dia sudah persiapkan sebelumnya. Biasanya persiapannya yang cukup matang. Ya, jadi begitu eksekusi udah nggak ada masalah, ya, tinggal beberapa hal penyesuaian dengan lapangan aja. Baik, terima kasih Pak Arswendi sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya saya lemparkan ke Kadela. Nah, kalau Kadela nih, film ini merupakan kali pertama Kadela terlibat dalam film yang disutradarai oleh Mas Garin. Benar? Betul. Benar ya? Dan boleh diceritakan gak nih Kak, bagaimana prosesnya sampai Kadela bisa terpilih memerankan tokoh utama Puspa dalam film ini? Ya sebenarnya ini seperti mimpi yang jadi kenyataan sih. Siapa sih yang nggak mau didirect sama Mas Garin? Jadi emang dari dulu pengen sekali bisa secara langsung bekerja sama dengan Mas Garin dan alhamdulillah ketemu jodohnya di film ini dan alhamdulillah sekali semuanya berjalan dengan lancar. Ya istilahnya gayung bersambut lah. Mimpi yang jadi kenyataan. Luar biasa Kadela, terima kasih. Oke, atas jawabannya selanjutnya saya akan melemparkan pertanyaan ke Bapak Aminuddin. Silakan Bapak. Apa yang melatar belakangi Stranas PK punya gagasan program membuat film ini? Dan apa sih Pak tujuan dari pembuatan film ini? Terima kasih. Jadi memang Stranas PK ini kan bagian dari aksi pencegahan korupsi yang tataran nasional. Ini berangkat dari permasalahan-permasalahan konkret nyata ya yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat, yang kemudian mungkin penanganannya itu tidak transparan dan akuntabel, yang membuat masyarakat termarginalkan ya, apalagi yang tidak memiliki akses ya. Jadi film ini sengaja dibikin dalam konteks yang sangat sederhana tapi benar-benar sangat mudah dipahami oleh masyarakat kebanyakan, dan ini menggambarkan paling tidak realita kehidupan nyata yang ada di masyarakat, bagaimana masyarakat begitu tidak berdaya ya ketika menghadapi suatu kekuasaan yang tak terkontrol. Dan ini mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa memahami bahwa ketika kita tetap berpegang pada kebenaran, pada keadilan, maka insya Allah ke depan kita pasti akan sukses jaya. Walaupun dalam prosesnya mungkin kita tadi seperti yang Mbak Puspa Mbak Dia terangkan di situ, kan seakan-akan selalu dalam posisi yang kalah ya. Tapi kalau kami yakin ketika terbentuk ekosistem yang memiliki frekuensi integritas yang sama, pasti nanti akan berbalik. Kira-kira gitu ya misi yang kita harapkan dari film Harapan Mas Garin Bro ini. Baik, terima kasih Bapak Aminuddin. Dan pertanyaan selanjutnya akan saya lempar ke Bapak Dr. Bima Arya. Nah, Pak, setelah melihat film berdasarkan kisah nyata tadi nih ya Pak, bobroknya birokrasi sebagai anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi, bagaimana tanggapan menurut Bapak? Kita masih punya harapankah untuk negeri ini? Cerita di film tadi betul-betul relate dengan kondisi yang ada gitu ya. Dan ini menggambarkan bahwa korupsi, gratifikasi yang dilakukan di tingkat elit itu dampaknya itu sampai begitu besar buat warga pada umumnya. Tadi ya kehilangan lahan karena korban dari kesewenang-wenangan pejabat yang berkong-kali-kong dalam melakukan impor ilegal kira-kira begitu kan. Jadi persekongkolannya elit tapi dampaknya itu ke bawah gitu. Kemudian tadi juga bagaimana sistem bisa diakalin, sistem merit tidak berjalan sehingga penempatan,
pejabat, pemilihan itu nggak sesuai dengan aturan gitu ya. Dan menurut saya kalau warga sudah sangat biasa menerima terbentur dalam realitas seperti ini. Yang harus nonton film ini ya bupati, wali kota, gubernur, para pejabatnya harus nonton film ini. Setuju. Jadi Kemendagri mengimbau nih teman-teman bupati, wali kota untuk nobar lah, ya, nobar film ini ya biar tahu bahwa dampaknya itu pada warga itu sebegitu dahsyatnya menderitanya begitu. Dan sekecil apapun yang kita lakukan harusnya bisa membuat situasi lebih baik. Tapi ada satu yang saya catat tadi, dialog dari Puspa, dari Mbak Dela tadi ya. Kira-kira beginilah kata-katanya tadi. Ya pejabat tuh biasalah buat program-program, buat kesepakatan, buat ini itu gitu ya. Tapi banyak nggak jalan juga. Ini kan sindiran buat Stranas ini. Sindiran buat semua yang ada di sini. Ya buat KPK, buat Kemendagri, buat kantor staf presiden semua. Kalau di Stranas ini masih ada misalnya strategi mencegah manipulasi impor ekspor, tapi kalau impornya masih bisa diakalin, ini berarti yang salah siapa? Kan gitu ya. Instrumennya yang kurang, pengawasan atau apa. Jadi saya kira dialog tadi kalau kita simak sedikit-sedikit sebetulnya dalam, dan yang tersindir itu banyak, terutama para pejabat seperti kami-kami. Jadi terima kasih filmnya. Baik, terima kasih Pak Bima dan juga seluruh cast dan pihak yang tergabung dalam film ini. Untuk teman-teman media, mungkin ada yang punya pertanyaannya, boleh diangkat tangannya. Ada?